Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pelajar Indonesia, kami dari kelompok RA Kartini akan menjelaskan bagaimana terjadinya latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat. Nah, sahabat, apakah kalian tahu tentang latar belakang kolonialisme dan imperialisme Barat? Kolonialisme dan imperialisme Barat itu apa sih? Yuk simak video penjelasan dari kami. Sahabat, kolonialisme dan imperialisme Barat merupakan suatu bentuk penindasan dan pemerasan dari sebuah negara terhadap daerah jajahan. Munculnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa dimulai dengan adanya perang salib antara bangsa Romawi dengan Turki Utsmani yang terjadi pada tahun 1095 sampai 1492. Dari segi etimologi, kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti menguasai, dan imperialisme berasal dari bahasa Latin yakni imperare yang berarti memerintah. Kolonialisme merupakan upaya suatu negara untuk menguasai suatu wilayah di luar negaranya sendiri. Imperialisme adalah sistem politik untuk menguasai dunia bagi kepentingan negara penakluk dengan melakukan penjajahan sekaligus menanamkan pengaruh dalam segala aspek kehidupan di wilayah jajahannya. Apa sih tujuan dari kegiatan tersebut? Tujuannya adalah untuk memulai kebutuhan ekonomis negara dengan mengeksploitasi sumber daya negara jajahan agar memperoleh keuntungan dan status sebagai negara yang besar dan kuat. Ada juga faktor-faktor yang memengaruhi adanya kolonialisme dan imperialisme Barat. 1. Faktor utama. Faktor utama terbagi menjadi 3. Gold, gospel, glory. A. Gold. Adanya prospek ekonomi di dunia timur, serta keinginan untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur. Keinginan bangsa Eropa untuk berdagang secara langsung dengan dunia timur disebabkan kondisi ekonomi politik Eropa pada waktu itu yang dapat digambarkan dalam dua hal sebagai berikut. 1. Faktor Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota pusat perdagangan barang-barang berharga dari dunia timur, seperti emas, perak, rempah-rempah, tembikar, karpet, gading, batu mulia, dan sutra. Berkembangnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme adalah teori ekonomi yang menyatakan bahwa kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset atau modal, serta besarnya volume perdagangan global. Merkantilisme berkembang pada abad ke-15 sampai abad ke-17 dan dianut oleh banyak negara di Eropa termasuk Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Misi Jesuit mewajibkan tugas suci pengabaran Injil perlu dilakukan dimanapun. Demikian yang ditulis Yusman Nomai melalui artikel berjudul Portugis dan Misi Kristenisasi di Ternate dalam jurnal Fikrah volume 2 Juni 2014. Dengan demikian, gospel adalah misi agama atau misionaris. Selain untuk mendapatkan kekayaan dan kejayaan di tempat-tempat baru yang ditemukan, bangsa-bangsa imperialis juga menyebarkan agamanya di wilayah-wilayah anyar tersebut. Glory diartikan sebagai kejayaan atau lebih rinci lagi memperoleh wilayah jajahan untuk dikuasai melalui penjelajahan samudra. Maka negara-negara imperialis barat pernah memiliki banyak wilayah koloni di berbagai belahan dunia. Dilansir laman ensiklopedia, glory artinya yaitu kejayaan yang diinginkan oleh para petinggi kerajaan Katolik, baik itu Spanyol maupun Portugis. Kedua bangsa itu saling bersaing untuk memperoleh wilayah jajahan dan menancapkan pengaruh di kawasan yang mereka jelajahi, serta kehormatan di kalangan bangsa Eropa sendiri. Faktor-faktor pendukung. A. Adanya penemuan baru dalam berbagai bidang termasuk bidang teknologi maritim seperti kompas, navigasi, kartografi atau pembuatan peta, dan karavel atau perahu cepat berukuran kecil yang bisa melawan arah angin. B. Idealisme pribadi. C. Portugis dan Spanyol menjadi tempat pengungsian pengusaha dan pekerja asal Konstantinopel. Pada 1488, Bartolomeo Dias berlayar menyusuri pantai barat Afrika. Ia mengitari yang kemudian disebut Tanjung Harapan, menyusuri bagian timur Afrika, melewati Mossel Bay dan Quaihog, Afrika Selatan. Dalam pelayaran pulang, ia berlabuh di sebuah tanjung berbatuan di Afrika Selatan yang menghadap Samudra Atlantik. Itulah Tanjung Harapan. Dengan berlabuh di tanjung tersebut, ia menyimpulkan bahwa berlayar menyusuri Afrika dari barat ke timur mustahil dilakukan tanpa mengitari tanjung tersebut. Dengan mengitari Tanjung Harapan, para pelaut dapat mencapai India dan wilayah timur lain melalui laut. Itulah penjelasan singkat yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu sahabat untuk mendengarkan penjelasan dari kami. Tetap belajar dan menjadi seorang pelajar yang teguh. Terima kasih dan sampai jumpa di lain